Apa yang terjadi di Vitality Stadium benar-benar definisi dari kata apes untuk Liverpool. Kita semua tahu, lawatan ke markas Bournemouth di pekan ke-23 Liga Inggris musim 2025-2026 ini seharusnya menjadi momen bagi The Reds untuk mengamankan posisi di empat besar. Namun, kenyataan di lapangan justru berkata lain. Minggu dini hari tadi menjadi saksi bisu bagaimana drama sepak bola bisa sangat kejam bagi satu sisi, dan sangat manis bagi sisi lainnya. Liverpool datang dengan ambisi penuh, tapi pulang dengan kepala tertunduk. Bayangkan, pertandingan yang digadang-gadang akan menjadi milik pasukan Arne Slot, malah berubah menjadi roller coaster emosi yang menguras tenaga. Dari tertinggal, bangkit, hingga akhirnya harus menerima kenyataan pahit di detik-detik terakhir laga. Ini bukan sekadar kekalahan biasa. Ini adalah pukulan mental yang telak. Di segmen awal ini, kita akan bedah bagaimana atmosfer Vitality Stadium yang awalnya tenang, berubah menjadi neraka bagi Liverpool. Simak terus sampai habis karena kita akan bahas tuntas setiap momen kuncinya. Saat peluit kick-off dibunyikan wasit Michael Salisbury, Liverpool sebenarnya langsung mencoba mengambil inisiatif serangan. Seperti biasa, Arne Slot menginstruksikan anak asuhnya untuk memegang kendali permainan sejak awal. Statistik mencatat penguasaan bola sempat berpihak pada tim tamu di menit-menit awal. Florian Wirtz, yang menjadi motor serangan, sempat menebar ancaman nyata ke gawang Bournemouth. Ada perasaan optimis bahwa gol pembuka hanya tinggal menunggu waktu bagi Liverpool. Namun, disinilah letak jebakannya. Bournemouth asuhan Andoni Iraola tidak panik. Mereka bermain disiplin, menunggu, dan membiarkan Liverpool asyik dengan bola di area yang tidak berbahaya. The Cherries, julukan Bournemouth, tampak sangat siap mengeksploitasi garis pertahanan tinggi yang diterapkan Liverpool. Intensitas Liverpool di 20 menit pertama memang menjanjikan, tapi tanpa penyelesaian akhir yang klinis, dominasi itu terasa semu. Kita bisa melihat tanda-tanda bahaya ketika serangan balik tuan rumah mulai menemukan celah di sisi sayap pertahanan The Reds yang terkadang terlambat melakukan transisi. Dan benar saja, petaka itu akhirnya datang di menit ke-26. Di saat Liverpool sibuk mencari cara membongkar pertahanan rapat tuan rumah, Bournemouth memberikan hukuman yang sangat efisien. Berawal dari skema serangan yang rapi, Alex Scott melepaskan umpan tarik yang sangat cerdik ke dalam kotak penalti. Bola itu membelah pertahanan Liverpool yang seolah terpaku. Di sana, Evanilson muncul sebagai mimpi buruk. Tanpa pengawalan berarti, ia menyambar bola tersebut dan menaklukkan Alisson Becker. Skor berubah 1-0. Gol ini sontak membungkam supporter tamu yang hadir di stadion. Proses gol ini menyoroti satu kelemahan klasik, konsentrasi. Bagaimana bisa seorang striker dibiarkan begitu bebas di area vital? Evanilson dengan dingin memanfaatkan momentum ini. Gol ini bukan cuma mengubah skor, tapi juga mengubah psikologis permainan. Liverpool yang tadinya tenang, mulai terlihat buru-buru, sementara Bournemouth mendapatkan suntikan kepercayaan diri yang luar biasa besar. Belum sempat Liverpool menata napas dan menyusun ulang strategi setelah kebobolan gol pertama, badai kedua datang menghantam hanya 7 menit kemudian. Tepatnya di menit ke-33, pertahanan The Reds kembali diekspos dengan cara yang menyakitkan. Kali ini, James Hill yang menjadi kreator dengan mengirimkan umpan terobosan yang membelah lautan pemain belakang Liverpool. Alex Jimenez, yang lolos dari jebakan offside, berlari kencang menyambut bola tersebut. Dengan ketenangan luar biasa, Jimenez menceploskan bola ke gawang Alisson untuk kedua kalinya. Sempat ada drama sedikit ketika VAR melakukan pengecekan kemungkinan offside. Detik-detik yang menegangkan bagi fans kedua tim. Namun keputusan akhirnya valid. Gol sah. Papan skor berubah menjadi 2-0. Bayangkan, dalam kurun waktu kurang dari 10 menit, Liverpool tertinggal 2 gol. Wajah-wajah pemain Liverpool terlihat bingung, komunikasi di lini belakang tampak kacau. Ini adalah momen terendah mereka di babak pertama, di mana segalanya seolah berjalan salah bagi The Reds. Namun, mental juara itu belum sepenuhnya padam. Di tengah situasi yang sangat sulit dan tekanan mental tertinggal 2 gol, Liverpool mendapatkan secercah harapan tepat sebelum turun minum. Di menit ke-45, momen krusial itu terjadi lewat situasi bola mati, yang memang sering menjadi senjata andalan saat open play buntu. Sepak pojok didapatkan Liverpool, dan ini adalah kesempatan terakhir di babak pertama. Virgil van Dijk, sang kapten yang mungkin merasa bertanggung jawab atas kekacauan di lini belakang sebelumnya, maju ke depan. Bola melambung ke kotak penalti, dan Van Dijk melompat paling tinggi, memenangkan duel udara,
dan menanduk bola dengan keras ke gawang Bournemouth. Gol! Skor berubah menjadi 2-1. Gol ini sangat vital. Mencetak gol tepat sebelum jeda memberikan efek psikologis yang masif. Daripada masuk ruang ganti dengan defisit 2 gol, Liverpool kini punya momentum. Van Dijk seolah berteriak pada rekan-rekannya bahwa pertandingan belum selesai. Babak kedua menjanjikan pertarungan yang jauh lebih sengit. Masuk ke babak kedua, narasinya jelas. Liverpool mengejar, Bournemouth bertahan hidup. Arne Slot pasti memberikan hair dryer treatment, atau setidaknya instruksi tegas di ruang ganti, karena Liverpool keluar dengan energi yang berbeda. Intensitas serangan ditingkatkan berkali-kali lipat. The Reds mengurung pertahanan tuan rumah, mencoba segala cara untuk mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Dominic Szoboszlai, Mac Allister, dan lini depan Liverpool terus menggempur. Namun, Bournemouth juga patut diacungi jempol. Mereka tidak sekadar parkir bus, tapi juga melakukan pressing yang menyulitkan Liverpool membangun serangan dari bawah. George Petrovic di bawah mistar gawang Bournemouth juga tampil gemilang melakukan beberapa penyelamatan penting. Rasa frustrasi mulai menjalar di kubu Liverpool seiring berjalannya waktu. Menit demi menit berlalu, peluang demi peluang terbuang. Fans Liverpool di seluruh dunia pasti sudah deg-degan, bertanya-tanya apakah gol penyeimbang itu akan benar-benar datang atau hari ini memang bukan harinya mereka. Kesabaran itu akhirnya berbuah manis di menit ke-80. Ketika permainan memasuki fase kritis 10 menit terakhir, Liverpool mendapatkan hadiah tendangan bebas di posisi yang cukup ideal setelah Rio Ngumoha dilanggar. Ini adalah momen do or die. Dominic Szoboszlai, gelandang Hungaria yang memiliki teknik tendangan luar biasa, mengambil tanggung jawab tersebut. Dengan konsentrasi tinggi, Szoboszlai melepaskan tembakan yang meluncur deras, melewati pagar betis, dan merobek jala gawang Petrovic. Boom! 2-2. Stadion bergemuruh. Kali ini giliran supporter tandang yang bersorak gila-gilaan. Comeback is real. Dari tertinggal 0-2, Liverpool berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Momentum sepenuhnya ada di tangan Liverpool sekarang. Di titik ini, rasanya Liverpool bahkan bisa membalikan keadaan dan menang. Aura kemenangan itu terasa sangat dekat, dan Bournemouth terlihat mulai kehabisan bensin dan mentalnya goyah. Tapi, sepak bola mengajarkan kita untuk tidak mendahului takdir. Inilah puncak drama yang sesungguhnya. Ketika ofisial keempat memberikan waktu tambahan, Liverpool mungkin berpikir untuk terus menekan demi gol kemenangan, atau setidaknya membawa pulang 1 poin berharga hasil kerja keras comeback. Tapi takdir berkata lain di menit ke-95, menit-menit terakhir yang sangat krusial. Berawal dari sebuah situasi lemparan ke dalam jarak jauh yang dilepaskan pemain Bournemouth, bola menciptakan kemelut di dalam kotak penalti Liverpool. Konsentrasi kembali menjadi musuh utama. Bola liar memantul tak tentu arah, dan Amine Adli, pemain pengganti yang mungkin tak banyak diperhitungkan, berada di posisi yang tepat. Tanpa ampun, ia menyambar bola tersebut. Gol! 3-2 untuk Bournemouth. Vitality Stadium meledak. Pemain Liverpool ambruk ke tanah, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kerja keras mengejar ketertinggalan selama 45 menit babak kedua, musnah dalam sekedip mata di detik terakhir. Benar-benar definisi, apes, level maksimal. Setelah peluit panjang berbunyi, kita harus bicara soal kenapa. Kenapa Liverpool bisa kalah setelah momentum comeback yang luar biasa itu? Arne Slot, dalam wawancara pasca laga, menyebut hasil ini kejam. Dan memang, kalah di menit 95 itu menyakitkan. Tapi Slot juga menyoroti satu hal penting, kelelahan fisik dan mental. Jadwal padat yang gila membuat para pemain tidak berada dalam kondisi prima 100%. Selain faktor kelelahan, lini pertahanan Liverpool hari ini memang menjadi sorotan tajam. Kebobolan 3 gol, 2 diantaranya karena terlambat menutup pergerakan lawan dan 1 dari kemelut bola mati, menunjukkan adanya celah komunikasi. Van Dijk memang mencetak gol, tapi sebagai unit pertahanan, Liverpool gagal memberikan rasa aman bagi Alisson. Di sisi lain, kredit harus diberikan kepada Andoni Iraola dan Bournemouth. Mereka berani, efektif, dan yang paling penting, mereka tidak menyerah saat skor menjadi 2-2. Kekalahan 2-3 ini punya dampak yang tidak main-main bagi Liverpool di tabel klasemen Liga Inggris. The Reds kini tertahan di peringkat 4 dengan 37 poin. Posisi mereka sangat rawan. Manchester United dan Chelsea yang berada di belakang mereka siap menyalip kapan saja, apalagi jika rival-rival tersebut memenangkan laga mereka. Selisih poin makin tipis,
dan tekanan untuk tidak terlempar dari zona Liga Champions makin besar. Bagi Bournemouth, ini adalah kemenangan emas yang menjauhkan mereka dari zona degradasi dan mendongkrak moral tim. Bagi Liverpool, ini adalah wake-up call. Tidak ada waktu untuk meratapi nasib. Arne Slot harus segera membenahi fokus pemain, terutama di menit-menit krusial. Sepak bola 90 menit plus injury time, dan Liverpool belajar dengan cara yang keras hari ini bahwa lengah 1 detik saja bisa berakibat fatal. Terima kasih sudah menonton analisis ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. YNWA